Sebenarnya setiap orang, termasuk kita, ketika nafas kita terhenti, kita sudah dinyatakan meninggal oleh dokter, itu tidak lama kita lagi seperti kayak bangun tidur aja. Bangun sudah di alam lain. Nah, alam lainnya itu di mana? Itu sesuai dengan karmanya kita masing-masing lagi. Pertama, pikiran. Kalau pikirannya kita baik, ya kita bisa langsung terkondisi di yang baik. Tetap ya, pikiran baik ini diikuti dengan karma yang baik. Nah, ketika bisa terlahir di alam bahagia, di alam surgawi, di alam dewa-dewi, itu kondisinya tidak stabil. Karena apa? Di alam dewa-dewi pun masih menjalani karma. Ketika karma baiknya berbuah, dia akan stabil di alam dewa. Tapi ketika lagi berjalan seperti ini, ada kondisi karma buruk dia yang berbuah, bisa tiba-tiba dia jatuh. Nah, ketika jatuh, itu bisa ke alam peta, bisa ke alam neraka, bisa ke alam binatang, bisa ke alam asura. Tergantung kondisi karmanya lagi. Gimana semasa hidup itu dia berperilaku, dia berpikir, dia berucap. Dan itu juga karmanya berbuah enggak cuma dari satu kehidupan, tapi bisa dari beberapa kehidupan yang lalu. Sedangkan kita kehidupan sudah berputar jutaan bahkan bisa miliaran kali kelahiran. Kita nggak pernah tahu berapa banyak kelahiran yang sudah kita tempuh. Karena setiap kelahiran, kalau kita bisa menjadi lebih baik dan lebih bijaksana, maka kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang, kebijaksanaan kita bertambah. Tapi kalau kita tidak bisa memperbaiki pikiran kita, ucapan kita, sama tingkah laku kita, maka kehidupan masa tua kita sampai kehidupan berikutnya bukan kebahagiaan yang kita peroleh, tapi penderitaan. Karena menderita itu bisa kita kondisikan sendiri. Bahagia juga bisa kita kondisikan sendiri. Karena semuanya ya karena dari diri kita sendiri. Mau bahagia, mau menderita, mulai dari pikiran dulu. Dari pikiran kita mengkondisikan, saya mau bahagia. Oke, saya mau bahagia. Selalu kondisikan pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Kalau sudah berusaha berubah, kita terima setiap kondisi kita yang terjadi, setiap saat, setiap waktu. Karena ada yang kondisi kita tuh menderita karena pikiran kita sendiri tanpa kita sadari. Nah, ketika kita bisa menerima itu semua, ya udah, ini memang karma burukku lagi berbuah, jalanin dulu. Tapi aku harus mengkondisikan banyak perbuatan baik. Jalanin sampai akhirnya karma baik kita berbuah. Nah, ketika karma baik kita berbuah, kita happy dong, dan di situ kita juga terus tetap tanam karma baik. Jangan terlena oleh karma baik yang datang ini. Karena semua itu akan terus berubah. Begitu juga di alam lain. Alam lain itu lebih tidak stabil. Kita udah jatuh nih misalkan ke alam peta karena karma buruk yang berbuah. Terus ada keluarga mengkondisikan pelimpahan jasa yang terus menerus tiada henti. Terkondisi lagi ada karma baik kita yang berbuah karena pelimpahan jasa itu mengkondisikan naik lagi ke alam surgawi. Nanti ada karma buruk yang gimana lagi, bisa jatuh lagi. Belum lagi di luar karma buruk yang berbuah, kemelekatan kita juga mengkondisikan kita bisa jatuh. Jadi kita udah enak-enak nih di alam surgawi, di alam dewa. Terus saking melekat dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan saudara kita, pas ngeliat, aduh si ini kesian, aduh si itu kesian, kita kunjungin, kita ngelihat keadaannya, kita jadi kebawa perasaan anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangin. Di saat itu juga kita bisa jatuh ke alam peta lagi.
Jadi kuncinya tetap mau di alam manapun kita harus jaga pikiran kita. Mungkin berasa ngomong enak, prakteknya susah. Ya memang benar, prakteknya susah. Tapi kan kita harus berusaha. Kalau kita tidak berusaha, kita cuma mikirnya, ngomong doang enak. Itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah ada perubahan di dalam diri kita. Yang ada kita jadinya munculnya ngeluh yang gak ada habisnya. Dan akhirnya kita capek gak? Capek. Karena menderita banget. Gitu. Jadi belajar ngelepas. Seperti yang kita udah tahu, Dhamma itu selalu mengajarkan kita untuk melepas. Untuk membuktikan ajaran Dhamma ini, ehipasiko, itu melepas salah satu praktek Dhamma. Nah, dari belajar melepas itu, kita sadarinnya dari sekarang bukan benar-benar lepasin suami, lepasin anak, lepasin istri, bukan gitu. Jadi kita cukup di pikirannya menyadari, semua yang berada di dekatku ini, cepat atau lambat akan menjauh, akan berpisah dariku. Jadi untuk saat ini, semasih ada waktu, semasih ada kebersamaan, jalanin. Bahagiain orang-orang yang kita bisa bahagiain. Jangan pernah kita menuntut untuk pasangan kita, anak kita, siapapun untuk membahagiakan kita. Semakin kita menuntut kebahagiaan itu, kita semakin menderita. Tapi kita bisa menerima untuk bisa menjalani semua ini, ya udah ketika si A menjauh, ya udahlah, mungkin kita karma sama si A ini udah selesai. Ketika si B, si C, si E, semuanya yang perlahan-lahan dari yang jauh tiba-tiba deket, ya udah, berarti ini memang orang yang akan bersama kita. Tapi bersama kitanya saat ini. Besok lusa ke depan kita nggak tahu ini masih bersama kita atau enggak. Jadiin semua itu perenungan. Jangankan teman, orang tua, keluarga, ya semua. Kita belajar kehidupan itu dari lingkungan kita sendiri. Enggak cuma praktek Dhamma itu 5 sila, itu tidak hanya itu. Tapi ya kita menyadari segala sesuatu yang kita genggam ini perlahan-lahan kita harus lepaskan. Bukan melepaskan untuk ya udah pisah, enggak gitu. Jadi biar semuanya berjalan seiring dengan waktu. Kalau orang itu masih milik kita, dia tidak akan pernah lepas dari kita. Tapi kalau orang itu sudah bukan milik kita, kita genggam erat sebagaimanapun, tetap suatu saat dia pasti akan memaksakan diri untuk melepaskan diri dari kita. Dan kita harus melepaskan. Gitu. Dengan kita bisa menerima semua siklus dan proses kehidupan ini, seiring dengan waktu, itu akan semakin baik buat kita. Jadi kita nggak bisa menjudge, oh si A kok sekarang begini ya, jadi jahat, bla 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 bla. Terus misalkan sampai ada yang tulis story lah, tulis status lah, terus bisa kayak bikin di medsos, aduh begini. Kayak seakan-akan menderita banget gitu ketika si A ini berubah banyak, malah mohon maaf jadi jahat gitu sama kita. Untuk apa dipikirin? Biarin aja tuh berproses. Toh berarti pikiran dia dengan pikiran kita sudah tidak bisa sejalan. Kita sudah tidak bisa genggam lagi orang itu. Udah lepaskan. Dia mau tulis kisahnya menderita gini karena kita segala macam. Cuekin. Jangan membuat pikiran kita jadi kotor hanya karena kita sudah tidak bisa menggenggam orang itu lagi. Belajar, lepas, let go. Karena kalau kita menderita gara-gara tulisan orang, gara-gara ucapan orang, kita jadi apa? Berpikir apa? Buruk kan? Nah ketika kita berpikir buruk
Apa yang ada di pikiran? Antara mau balas dendam, antara mau membenci, antara mau membuat dia itu lebih terluka dari kita seperti balas dendam. Kan itu jadi nggak baik. Nggak baiknya buat pikiran kita. Kita jadi mengikat karma buruk baru lagi dengan si orang tersebut. Itulah yang membuat kita berputar terus lahir dan lahir lagi. Tanpa kita sadari loh, kita selalu menggenggam semua kebencian, kemarahan, sakit hati, terluka. Kita genggam itu semua terus menerus, kita nggak akan pernah bisa terlepas. Terus gimana caranya? Ya latihan. Kita misal lagi kesel nih, marah nih, secara tidak langsung statusnya dia muncul. Kita jadi kesel, marah, bete gitu. Pas kita lihat, udah sadarin, lepasin, gak usah kita lihat lagi status-status, medsos apa. Kita tutup dulu, kita redakan emosi kita dulu. Kita cari pelariannya seperti apa. Misalkan ada yang suka nyanyi, ya udah nyanyi-nyanyi. Ada yang suka dengar musik, suka meditasi. Dengan kita mengalihkan pikiran yang kita kesel ini, bete dan marah ini, bukan tindakan yang kita ngerasa, aduh kok kita melakukan tindakan konyol lagi. Sadarin lagi, aduh saya nggak boleh gini. Latih lagi. Jadi selalu lihatnya ke dalam diri. Nggak usah lagi namanya ngelihat rumput-rumput tetangga, keindahan orang lain, nggak usah kita lihat lagi. Kalau buka medsos atau lihat, sekedar lihat, selalu sadarin, saya ngelihat ini cuma sekedar lihat. Sadarinnya seperti itu. Jangan dijadiin pikiran. Jadi kadang ada yang dipikirinnya, waduh si A diajak jalan-jalan nih sama suaminya atau sama keluarganya ke sini. Kok aku nggak dibawa kemana-mana ya, di rumah aja ya. Kan timbul pikiran sendiri, jadinya ngerusak pikiran sendiri kan. Gitu. Jadi harus selalu sadarin, melihat hanya sekedar melihat. Tidak terbawa ke dalam arus batin. Terus mendengar, sekedar mendengar. Jangan kebawa pikiran, jangan kebawa perasaan. Itu aja latihannya nggak gampang. Dan itu juga salah satu praktek dhamma. Karena kita melatih pendengaran kita, melatih mata kita untuk bisa dikendalikan dengan baik. Kalau kita tidak bisa kendalikan mata dan pendengaran ini dengan baik, yang rugi siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Orang emang peduli? Enggak. Oleh karena itu, para guru selalu menginformasikan, selalu lihat ke dalam. Jangan pernah lihat keluar. Kita terus melihat keluar, kita akan selalu menderita. Tapi kalau kita selalu ngelihat ke dalam, menyadari timbul dan lenyapnya suatu penderitaan, timbul dan lenyapnya diri kita ini menghadapi segala situasi, itu akan jauh menjadi lebih baik. Jadi itu dulu sharing dari saya, selebihnya kita tanya jawab aja ya. Jadi kalau ada Bapak, Ibu, teman-teman yang nggak berani bertanya langsung, bisa tulis di kertas, nanti dibacakan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Selamat pagi Buddha Meta, Namo Ya. Buddhaya. Pagi Tante. Saya mau tanya ya, selain sembahyang Citgue untuk mengundang para leluhur, kan kita yakin pasti dia akan menikmati yang kita sajikan. Terus saya setiap hari baca parita, ya setidak-tidaknya belajar meditasi lah 10 menit gitu ya. Setelah itu saya membacakan parita patidana. Apakah parita patidana ini
menolong gitu bagi almarhum, terutama suami mama saya yang ada hubungan dengan kamar keluarga. Apakah dengan Parita itu, meskipun saya tidak menyajikan makanan, tapi saya yakin pasti bisa. Maksud saya benar-benar bisa menolong apa gimana? Satu pertanyaan. Yang kedua, saya kan udah single parent, anak-anak kan masing-masing punya keluarga ya. Kadang-kadang saya suka sedih loh. Dia tuh tidak menanyakan kabar saya. Kadang saya yang suka video call sama cucu. Kadang saya suka sedih. Makanya saya bagaimana caranya melepas pikiran itu. Makasih, nama budaya. Iya, Tante. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, dengan Tante rajin melakukan pelimpahan jasa, itu sudah pasti bisa nyampe gitu, bisa diterima. Apalagi kalau Tante sendiri tahu orang tua, suami, itu memang yang orang baik kayak gitu. Jadi dengan terus melakukan pelimpahan jasa itu benar bisa nyampe gitu. Nah, kalau misalkan udah di alam surgawi pun suami Tante sama mama Tante terus melakukan pelimpahan jasa, walau itu sudah tidak sampai lagi, itu tetap menambah kebajikan di Tante. Dan di satu sisi, kalau kondisi mereka tidak stabil, itu membantu banget gitu. Jadi terusin aja ya Tante sampai seumur hidup kita. Kenapa pelimpahan jasa itu harus kita lakukan seumur hidup kita? Karena ya yang tadi ku bilang, di alam sana tuh kondisinya tidak stabil. Sudah enak di alam dewa pun bisa aja ada kondisi karma buruk yang berbuah. Terus juga kalau untuk orang tua yang udah meninggal, itu salah satu kebajikan yang bisa kita lakukan sebagai tanda bakti kita sebagai anak untuk orang tua. Itu. Terus kalau yang pertanyaan kedua, kalau dari anak-anak Tante seperti itu, Tante harus sadarin dulu nih pertama, terima. Ya udah, sekarang anak-anak saya seperti ini, saya terima. Saya ikhlas, saya berusaha ikhlasin. Nah, ketika Tante berusaha ikhlasin, Tante udah mulai terbuka pikiran, udah yang penting saya masih ada kesempatan video call sama cucu, saya lakukan. Terus kalau tiba-tiba nanti ada anak kayak ngobrol, ada yang mulai cari Tante, ya udah gitu. Karena semakin Tante bisa melepas, itu otomatis nanti si anak yang juga tiba-tiba nyari. Semakin Tante menggenggam, semakin Tante yang berusaha mencari mereka yang kayak, udahlah, si mama masih nyari si ini kok anaknya gitu, si cucunya, biarin aja. Tapi kalau Tante misalkan, udahlah, biarin aja, tunggu mereka yang cari Tante. Nanti akan ada saatnya. Tante sibukin diri dengan rajin ikut teman-teman aja, latihan meditasi, ada kegiatan baksos apa, ada kegiatan yang positif apa, lakukan yang bisa Tante lakukan. Meditasi, Tante bisa pancarin meditasi cinta kasih. Semoga saya berbahagia untuk bisa menerima di dalam diri Tante sendiri. Nah, ketika Tante bisa menerima semuanya menjadi lebih baik, itu akan ada saatnya. Nanti mereka beneran cari Tante kok. Jadi lepasin dulu, jangan genggam. Tapi kalau digenggam terus, kenapa nih anak nggak telepon ya? Kenapa ini? Kan kesel terus. Jadi ini malah seperti makin jauh gitu. Tapi dengan Tante belajar melepas, anak yang ngedeket sendiri. Gitu. Jadi gak usah dipikirin, di Tantenya sekarang belajar untuk oke, saya terima dulu keadaan ini. Anak-anak saya sekarang lagi seperti ini, mungkin lagi sibuk segala macam. Ya udah, saya terima dulu. Gitu aja. Nanti seiring berproses,
pasti ada waktunya kok Tante. Apalagi Tante tipe anak yang berbakti kan sama orang tua. Karena kalau kita berbakti sama orang tua, anak kita pasti juga berbakti. Cuma kadang masalah di waktu gitu. Iya, makanya jadi biarin aja dulu Tante. Kebutuhan untuk tante kan dia tahu ya. Sekarang kan tante udah single parent. Dia pasti kebutuhan sih dia pasti. Iya. Cuman yang mau tante tuh kok kamu orang kok nggak telepon mama gimana kabarnya apa nggak mungkin saya banyak menuntut kali ya. Maka saya mulai dari sekarang sudah dapat nasihat dari Bunda Meta. Panggil Meta aja kan. Jadi saya sedikit demi sedikit mungkin saya bisa menghilangin. Iya. Makasih. Iya, karena kita semakin berharap, kita semakin kecewa, semakin terluka, gitu. Sedangkan cara anak-anak menyayangi orang tua zaman sekarang itu berbeda, itu. Jadi kita liatin aja dulu, sama sih mereka peduli sama kita ya udah, gitu. Tapi ketika Tante ada kesempatan ngobrol, Tante boleh ngomong. Kayak misalkan ke si anak Tante gitu. Boleh dong sesekali Mami diperhatiin. Mami kan juga pengen diperhatiin. Udah sekedar gitu aja. Ntar dia misalnya Mami gini-gini sambil bercanda-bercanda gitu. Itu akan masuk memori dia dan suatu saat dia bisa tiba-tiba, Mami gimana kabarnya gitu. Karena harus dipancing. Kalau enggak, itu anak bakal cuek-cuek aja, dianggap maminya oke-oke aja selama ini. Dia memperlakukan maminya seperti itu. Gitu. Karena kalau anak sekarang ya, kalau dibilang si itu dia perhatian banget loh sama maminya, enggak peka. Yang ada menganggap, mami iri. Padahal enggak ada maksud gitu. Maksudnya tuh cuma nyenggol kan biar dia peka gitu. Jadi baiknya Tante ngomong langsung aja gitu sama si anak. Boleh dong sesekali Mami diperhatiin kayak gitu. Mami juga pengen diperhatiin. Udah ngobrol sambil bercanda, jangan yang terlalu serius. Kalau terlalu serius anggapan anak beda lagi kadang gitu. Iya, sama-sama Tante. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Silakan. Oke, sebentar. Selamat pagi ya Cici Meta. Iya, pagi Namo Tante. Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini saya dapat dari YouTube-nya Cimeta ya, tapi saya belum dapat jawabannya. Kenapa kalau yang sudah mendiang datang dalam mimpi mengucapkan terima kasih, tidak pernah hadir lagi dalam mimpi? Itu aja. Terima kasih. Nah, kalau yang seperti itu biasanya dia sudah merasa terbantu dari apa yang sudah Tante lakukan. Tante rajin pelimpahan jasa, Tante yang sembahyang, itu sudah dilakukan semua. Dia ngerasa sudah lebih dari cukup. Dia datang ke mimpi, terima kasih gitu. Terus habis itu ya udah. Biasanya kayak gitu antara mereka stay di alam dewa, bisa juga udah lahir ke manusia. Gitu. Karena kalau udah di alam dewa pun setelah dia bilang terima kasih, enggak terlalu mau melekat lagi. Perlahan-lahan pasti akan melepas kemelekatannya terhadap keluarga yang saat ini. Begitu juga manusia ketika bilang terima kasih, dia udah hilang di alam manapun, sudah masuk di dalam rahim manusia. Bisa seperti itu Tante. Sama-sama. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu. Sebelumnya terima salam damam Cimeta, Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya.
Di sini saya mau bertanya, Cik Meta. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang paling dekat dengan saya. Ada keluarga yang dia diikutin makhluk yang berbeda alam dengan kita. Kadang itu kan kalau misalkan orang yang diikutin dengan makhluk seperti itu, ada yang berupa tangisan, ada yang berupa jeritan kayak gitu. Cuma ini makhluknya memang tanpa seperti itu, Cik. Jadi dia ini malah justru bisa membantu orang. Kadang saya juga tidak percaya hal itu bisa terjadi. Ada orang yang minta tolong untuk menanyakan barang tertentu juga kadang bisa lewat hal itu. Jadi banyak hal juga yang kadang itu saya tidak percaya tapi memang benar-benar terjadi. Nah, ternyata dari hal-hal itu juga kadang orang yang ada di jauh di Papua nanyain barang ini ada di mana. Dan itu juga bisa ketemu walaupun jaraknya jauh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu yang pertama, Cik. Yang kedua, apakah orang yang diikuti makhluk tersebut sebelumnya punya ikatan karma dengan orang itu? Apakah itu dalam bentuk kerabat atau dari kelahiran yang lalu? Terus ini mohon maaf ya Cik ya, karena memang ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini kepengen banget saya tahu. Yang ketiga, sebenarnya makhluk ini tergolong di dalam tingkatan yang bagaimana? Karena menurut yang saya rasa justru dengan keberadaan ini ada di lingkungan dekat saya membawa kedamaian dan bisa mengarahkan untuk kedamaian keluarga. Dan apa yang harus saya lakukan untuk rasa terima kasih terhadap hal ini. Gitu, terima kasih banyak Cik Meta, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Ya, dari pertanyaan yang ke-1 sama ketiga ini lebih nyambung ini ya. Jadi yang ke-1, pertanyaan pertama sama yang ketiga, ini makhluknya dari alam dewa. Jadi kenapa dewa ini mau membantu Cici? Ini nyambung ke pertanyaan kedua, itu karena dia mau memperpanjang usia di alam surgawi. Karena cara dewa memperpanjang umur di alam surgawi dengan dia mencari manusia yang ada kaitan karma yang kuat sekali dengan dia untuk bisa menolong orang lain. Gitu. Jadi karena si makhluk ini terlahir di alam surgawi, dia bisa membantu orang untuk memperpanjang usianya di alam dewa. Terus dia juga ada ikatan karma dengan Cici kayak gitu. Jadi karena ada ikatan karma, dia benar-benar untuk hal yang positif. Karena dia positif, dia mencari ikatan karma juga positif. Dan akhirnya nyambung semuanya, jadi ya klop aja gitu. Cicinya berbuat baik, dia juga berbuat baik. Cicinya menambah karma baik, dianya juga menambah karma baik. Kayak gitu. Jadi kalau untuk membalas kebaikan dia sebenarnya nggak perlu membalas, karena kalau makhluk surgawi itu nggak pernah minta apapun gitu. Yang penting kita tetap menjadi baik, berpikir baik, berucap baik, berbuat baik, itu doang. Karena kalau makhluk dewa, kitanya jadi sering berpikir buruk, kita sering berucap buruk, sama kita sering bersikap buruk, dewa pun akan pergi gitu. Jadi semasih Cici sejalan dengan dia untuk urusan yang positif dan yang baik, gak masalah. Karena dia sudah happy. Itu aja cukup. Dan tidak melanggar sila, tidak pergi ke dugem, tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya, itu dia udah seneng. Tapi kalau Cici misal diajak temen yang, yuk ke klub ini, yuk ke sini, itu udah pasti dia menjauh. Gitu. Terima kasih banyak. Iya, sama yang tadi Ci, gimana prosesnya ketika makhluk tersebut membantu dalam menemukan sesuatu atau entah dalam itu sakit, kadang kan ada ya. Itu entah tersugesti atau bagaimana, saya juga tidak paham tentang konsep itu. Tapi apakah memang peran dari makhluk seperti itu juga bisa mengkondisikan kayak misalkan bisa menemukan barang tertentu, walaupun itu tidak ditunjukkan. Ini ada di sini tuh bukan, tapi
kadang itu orang akan menemukan barang itu tiba-tiba saja, entah itu di bawah kursi atau di tempat-tempat tertentu yang itu sebelumnya sudah pernah dicari tapi tidak ditemukan di situ. Bagaimana? Iya, karena kadang ada barang-barang kita yang diumpetin sama makhluk lain gitu. Jadi si makhluk dewa tersebut bisa kayak komunikasi lah ke si makhluk yang di rumah tersebut. Keluarin tuh barang, jangan diumpetin. Muncul kayak gitu. Bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak yang bener-bener kehilangan, kecuri atau apa, ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Karena dewa itu juga hanya bisa membantu kalau orang itu karma baiknya juga pas ya, pasti ketolong, kebantu. Tapi kalau orang itu karma baiknya enggak pas ya, itu kayak enggak bisa aja. Ya tiba-tiba kayak enggak ketemu nih, dicariin kemana enggak ada gitu. Ya itu karma baiknya memang belum waktunya dan juga bisa jadi tidak pas gitu. Karena dewa hanya bisa bantu yang karma baiknya sudah saatnya matang. Kalau belum waktunya matang, mau dicari ke ujung dunia pun nggak akan ketemu jalan keluarnya. Kayak gitu. Oke, oh iya, saya baru ingat satu lagi. Sorry, maaf ya, maaf. Itu terkadang itu minta sesuatu yang dalam bentuk aroma tertentu yang memang dia merasa sangat menyenangi. Seperti kayu cendana, wewangian-wewangian dupa yang memang itu ketika dinyalakan atau ada dipersembahkan itu memang senang seperti itu. Berarti memang seperti itu adanya atau bagaimana? Ya, kalau dewa-dewi memang menyukai wangi-wangian. Wangi-wangiannya itu yang terutama memang wangi-wangian dupa ya. Terus juga kadang ada wangi-wangi khusus yang itu agak susah dicarinya di alam manusia ini gitu. Memang sukanya wangi-wangian. Cici tapi harus selalu waspada. Karena kadang dewa ini kan kadang tidak selalu ada ya, tidak selalu standby. Bisa tiba-tiba dia lagi balik ke alam surgawinya atau ke rumahnya di alam dewa gitu. Itu bisa jangan sampai ada makhluk lain menyerupai beliau. Gitu. Nah, kalau Cici untuk bisa tahu gimana bisa membedakan ini beneran si dewa tersebut atau makhluk yang menyerupai dewa tersebut. Cici harus rajin parita meditasi. Karena kalau kita rajin parita meditasi, makhluk yang menyerupai itu tidak semudah itu untuk bisa pas dengan kita. Pasti di kitanya bisa berasa kok ada yang beda ya, nggak kayak biasanya ini. Kayak ada sesuatu yang gimana gitu. Cici yang bisa merasakan kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Cimeta. Ya. Nama budaya. Nama budaya. Wah, semakin menarik ya ibu-ibu. Mungkin ada lagi? Nah, budaya Meta. Budaya Cici mau tanya, kita kan sebentar lagi patidana nih. Biasanya kan saya kalau misalnya patidana itu kan ada meja untuk khusus yang kayak keluarga, ada juga yang sukarela, ada juga yang umum. Nah, yang saya mau tanya ini untuk meja yang umum. Umum itu kan biasanya kan untuk para makhluk yang di luar sana yang tidak diurus oleh keluarganya. Tapi kan tadi Meta bilang kalau misalnya dia tidak ada berhubungan karma sama kita, itu kan tidak bisa ya, katanya tidak akan sampai. Nah, gimana cara kita supaya kita kan niatnya baik, kita ingin mendoakan gitu. Gimana cara kita ngomongnya gitu. Terus sama selama ini kan kita selalu buka yang untuk umum ini. Kalau misalnya tadi yang Meta bilang kalau dia nggak ada berhubungan sama kita, ya itu nggak bisa. Sedangkan kita niatnya baik. Nah itu gimana tuh cara solusinya supaya kita kan di sini nanti kan mau patidana biar kita juga tahu gitu. Makasih Meta. Iya. Kalau makhluk-makhluk yang tidak ada hubungan karma itu sebenarnya agak jarang ya Ci, karena kayak Cici nih misalkan sembahyang di meja ini untuk
semua makhluk yang berhubungan karma dengan Cici. Nah terus abis Cici ada lagi tamu-tamu yang lain ngucap gitu, semoga persembahan ini melimpah untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Pasti ada nyamber ke salah satu yang lain gitu. Memang tidak nyambung sama Cici, tapi ada nyambung dengan karma si umat yang lain yang datang mendoakan juga. Terus dari siapa. Itu ujung-ujungnya semuanya jadi makhluk yang memang ada hubungan karma dengan satu umat semua gitu di Cetia ini. Gitu, bisa di umat-umat yang hadir semua itu jadinya makhluk yang tidak bisa kena pelimpahan jasa, pas ada satu orang yang ada hubungan karma dengan si makhluk satu itu bisa kena juga, dan akhirnya dapatkan semua. Karena kadang kita nggak pernah kenal gitu, nggak pernah tahu kan. Kehidupan banyak, jadi pasti makhluk-makhluk yang udah ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang masih di alam peta karena menunggu pelimpahan jasa jadi bisa dapat. Oke, wah menarik sekali ya Ci. Berarti semakin banyak yang melakukan pelimpahan jasa, semakin banyak kemungkinan untuk merembet ke yang lain gitu ya. Jadi semakin banyak lebih bagus ya Ci. Iya, jadi akhirnya ujung-ujungnya ya semua makhluk berbahagia seperti yang kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke. Berarti nanti kalau misalnya pada saat kita sembahyang, kita cukup bilangnya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yang untuk di altar umum yang aku tanyanya. Iya. Oh gitu cukup aja. seperti itu aja. Gak Karena kan untuk keseluruhan gitu ya. Iya, itu yang paling simpelnya. Iya, Semoga semua makhluk berbahagia. Ya udah, makasih Meta ya. Iya, Ci. Oke, ada lagi? Silakan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Om. Saya mau nanya seputar makhluk metafisik. Jadi selain dewa, varian atau jenis makhluk metafisik apa gitu. Kemudian berikutnya, apakah manusia setelah meninggal itu melahirkan makhluk metafisik? Nah, berikutnya ada tadi untuk melanjutkan ada pertanyaan tentang masalah interaksi. Rasanya seperti apa dewa jika interaksi kepada manusia hanya berdasarkan sensasi misalnya. Nah, kemudian jika itu merupakan satu perwujudan bagi orang tertentu yang mungkin bisa punya kapasitas waskita misalnya. Nah, bagaimana membedakan bahwa itu asli atau tipuan? Sekian, terima kasih. Iya. Nah, kalau untuk orang awam agak bingung juga ya Om. Kalau saya sih kelihatan gitu mana yang palsu, mana yang beneran dewa gitu. Jadi kalau untuk orang awam mau nggak mau kita lebih banyak ke Sensasi. prakteknya sih. Jadi kayak parita, meditasi, perbuatan baik selalu kita kondisikan yang baik dan positif. Karena dengan kita mengkondisikan itu semua pasti adalah feeling, insting kita bisa berasa ini dewa beneran atau makhluk lain gitu. Karena kalau dewa beneran itu dia tidak menempel deket kan sama kita. Dia hanya kayak apa jadi si manusianya punya telinga dewa gitu. Jadi bisa interaksi dengan si dewa tersebut, tidak benar-benar nempel gitu. Tapi kalau makhluk rendah itu bisa nempel. Jadi sampai kadang berat banget si orang yang terganggu atau ditempelinnya kayak gitu. Nah terus kan yang di luar mata biasa makhluk-makhluk itu kan memang ada yang peta, ada yang jin, asura segala macam. Nah kalau untuk umat awam cuma satu-satunya itu doang sih, mengutamakannya parita, meditasi sama insting. Tapi kan itu juga tidak semudah itu gitu. Itu yang aku agak sulit untuk kalau untuk umat awam gitu. Kemudian perbedaannya apakah betul makhluk metafisik itu akan muncul dari manusia setelah meninggal? Iya. Perbedaannya dengan makhluk yang lain tadi, yang tadi udah disebutkan.
Apakah beda gitu? Sebenarnya sama, karena kan mereka juga sebelumnya dari manusia. Mereka sebelumnya dari manusia, tapi karena karmanya mereka mungkin buruknya parah, jadi mereka lama di alam sana. Karena ada alam peta, alam jin atau asura itu yang umurnya ratusan bahkan hingga ribuan tahun. Karena mereka tidak bisa menerima pelimpahan jasa itu. Terus belum lagi kelakuannya mereka kadang usil ke manusia. Terus belum lagi mohon maaf kadang ada yang dipakai untuk kejahatan, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu makin memperpanjang mereka di alam peta atau di asura tersebut. Apalagi tidak bisa menerima pelimpahan jasa gitu. Jadi kadang pelimpahan jasa yang dilakukan, kalau untuk alam peta yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa dan alam asura atau jin ini, itu tidak berefek. Oke. Gitu. Makasih. Iya Om, sama-sama. Sekilas balik untuk yang tadi kan ada makhluk peta, makhluk dewa segala macam. Ada satu mungkin yang kita makhluk awam ini ada mempunyai kelebihan seperti bisa melihat atau apa. Tapi si orang ini belum bisa menerima kenyataan itu dengan kita bisa melihat makhluk peta itu ya Meta ya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Karena kita sendiri tahu bahwa ada makhluk di situ, bisa merasakan. Kalau ini sih bisa mau melihat bisa, tapi masih ada rasa takut yang benar-benar takut yang tidak bisa mampu melihat makhluk peta. Makhluk peta kan ya berbagai macam bentuk. Nah itu bagaimana cara mengatasinya Meta? Terima kasih. Itu sih wajar banget ya Ci, karena aku juga waktu kecil takut banget ngelihat mereka kayak gitu. Tapi seiring dengan waktu selalu disadarin di dalam diri, ya udah mereka kan dulu manusia, mereka sebenarnya ini menderita di alam sana. Tapi karena mereka tidak tahu gimana caranya untuk keluar dari alam sana, ya mereka menggunakan berbagai cara. Ada yang ngeganggu jadinya, ada yang ngebangunin di tengah malam, ada yang ya berbagai macam hal, kejadian-kejadian yang di luar kasat mata akhirnya terjadi. Semuanya jadi takut gitu buat yang ngelihat, di mana-mana jadi ngelihatnya, aduh ada dia, aduh ada si ini, aduh ada si itu, jadi nggak tenang. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kitanya sih, kita sadarinnya itu aja dulu. Mereka kan sebelumnya manusia, mereka menderita begini karena perbuatan mereka sendiri. Saya setelah bisa menerima keadaan itu, saya suka ngomong ke mereka-mereka, kalian itu menderita. Saya tahu, tapi kalian tahu nggak menderita itu karena perbuatan kalian sendiri. Dan mereka tahu loh. Tapi mereka tuh sulit untuk bisa keluar dari alam sana. Karena pernah ada yang bilang, tuh saya gimana biar lepas dari sini? Saya cuma bilang, cari keluarga kamu, cari orang yang berkaitan karma dengan kamu yang bisa melakukan pelimpahan jasa. Kalau tidak ada yang melakukan pelimpahan jasa untuk kamu, teruslah cari orang yang terus bisa membantu pelimpahan jasa. Pasti ada. Ya udah akhirnya dia pergi. Terus ada lagi datang yang lain, menderita segala macam, yang bunuh diri lah segala macam. Kau bunuh diri, itu agak sulit untuk dibantu dengan pelimpahan jasa. Karena dia yang mengkondisikan sendiri penderitaan itu. Jadi dia harus ya udah menjalani itu. Walaupun di mana-mana banyak teman-temannya atau saudara-saudaranya ada lakukan pelimpahan jasa, dia cuma bisa diem di luaran, gak bisa berbuat apa-apa. Paling ujung-ujungnya cuma nangis. Karena ya kebodohan dan kesalahan dia sendiri, dia melakukan bunuh diri itu, dia menderita dan tersiksa. Sampai nanti ada kondisi karma baik yang berbuah, dia bisa naik ke alam peta yang bisa menerima pelimpahan jasa, baru di situ dia bisa menerima. Kalau dia belum ada kondisi untuk bisa naik ke alam peta yang menerima pelimpahan jasa itu, dia akan terus meratapi, ngelihat
udah hanya diam nangis gitu, dan akhirnya ngeganggu orang-orang yang dia bisa ganggu gitu. Cara mengatasinya gimana Kak Taci? Cuma melepas aja ya? Itu menerima dulu keadaan ini. Kitanya sadarin ya udah, kita bisa ngelihat mereka, kita terima keadaan ini karena saya bisa ngelihat ini, saya bantu semaksimal mungkin. Terus kadang kalau lagi di tengah malam, bisa kita bilang gitu ke mereka, nanti aja pas saya baca parita, pas saya pelimpahan jasa kamu datang lagi, sekarang saya mau tidur dulu. Iya, karena kalau enggak itu setiap malam ampun dah bisa jam 2 datang, terus dibilang pergi, datang lagi yang lain. Kita nggak tidur, sedangkan di alam sana tuh nggak kayak kita bisa tidur atau apa. Di alam dewa, di alam peta, di alam di luar manusia itu tidak ada namanya tidur, semuanya aktivitas 24 jam. Jadi di alam dewa pun tidak ada tidur ya, mereka ada aktivitas itu, dan tidak ada rasa kantuk. Ya, jadi gini Meta, tadi kan melepas dan menerima. Setelah kita melepas dan menerima, dan kita lakukan itu dengan baca parita, dengan menolong mereka, tapi malah semakin banyak yang datang. Gimana nggak ketakutan coba? Jadi gimana itu? Itu memang biasanya banyak nih Ci, karena saya juga alamin kan banyak nih. Itu banyak, terus parita aja tiap hari, karena mereka senang dengan pelimpahan jasa itu. Setelah semakin sering kita lakukan, itu pernah aku berapa bulan ya? Kayaknya lebih sih dari beberapa bulan. Enggak tahu lah, kayaknya hitungannya tahunan ujung-ujungnya. Abis itu udah dia nggak pernah ganggu lagi. Karena mereka tuh jadi tahu dengan kita terus pelimpahan jasa, mereka yang akhirnya mundur sendiri kalau merasa pelimpahan jasa ini nggak kena ke mereka, pergi sendiri, yang kena yang standby. Terus kita lakukan, pasti ada saatnya karma baiknya mereka matang, saat itu juga mereka tiba-tiba hilang. Dan berapa kali juga sekian tahun itu saya ngelihat perubahannya mereka. Jadi mereka tuh di alam peta nih lama gitu, selalu ngedengerin pelimpahan jasa yang dilakukan. Suatu hari tiba-tiba dia kayak hilangnya tuh kayak kita betusin gelembung sabun, hilangnya gitu, terus muncul lagi dengan fisik yang baru, dengan kondisi yang baru. Dia di sini terus hilang, muncul lagi di sini. Jadi dia muncul di alam dewa, terus dia bilang terima kasih, pergi. Ada beberapa kali dan cukup sering sih kayak gitu. Dan ketika mereka terbantu, itu pasti ada rasa bahagia yang luar biasa. Karena ngelihat sendiri perubahan itu dan akhirnya happy banget sih setiap perubahan yang terjadi di mereka. Tapi kalau yang mereka belum bisa pindah, ya udah, mereka terus saja. Nanti cari lagi gitu. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Semakin panas nih kayaknya ya ibu-ibu, udah mulai merinding-merinding ya. Silakan. Selamat pagi Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Ini saya mau tanya Patidana, misalkan yang meninggal udah lama sama yang baru boleh dicampur nggak gitu aja? Boleh. Kau Patidana boleh kau Tante. Ya. Misalkan yang udah lama meninggalnya sama yang masih baru lah misalnya. Nggak apa-apa. Ya. Iya. Kalau tradisi baru nggak boleh. Iya cuma yang Patidana. Iya, kalau Patidana boleh kok Tante, nggak apa-apa. Terima kasih tanya. Iya. Iya, oke. Ada lagi? Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya kan punya anak kembar. Nah, terus lagi Patidana, dia kan datang. Terus ada yang meninggal belum lama. Terus masuk ke dia, masuk ke anak saya. Nah, sedangkan dari keluarganya tuh nggak percaya bahwa itu yang masuk tuh dari keluarga dia.
Nah terus jadi sampai sekarang anak saya kalau Patidana nggak mau ke wihara lagi karena takut ada yang masuk ke dia. Jadi dia malu, takutnya dia bohong gitu kan. Nah terus ke pertanyaan kedua, kenapa kalau Imlek saudara-saudara ipar saya tuh masuk ke anak-anak saya gitu? Apakah yang masuk itu benar saudara-saudara ipar saya? Ya itu. Kasih Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama yang anak tante, dia mendingan jaga kesadaran. Jadi latih di rumah, parita meditasi pun harus objeknya yang tepat. Misalkan dia objeknya semoga makhluk berbahagia gitu. Kan secara tidak langsung pikiran dan batin ini mengucap di dalam kan. Semoga saya berbahagia. Jadi jangan langsung semoga semua makhluk berbahagia dulu, lebih ke semoga saya berbahagia. Di pikiran pun dikondisikan seperti itu. Jadi untuk menjaga kesadaran sebelum meditasi parita dulu. Jangan meditasi yang ngosongin pikiran atau cuma ngikutin aja gitu, ada muncul bayangan ini, bayangan itu, jangan kayak gitu. Jadi harus ada objek yang tepat. Misalnya cinta kasih dia ngerasa susah mama gitu. Ya udah bisa pakai objek yang lain. Kan di Buddhis ada 40 macam objek. Bisa pilih salah satunya yang cocok sama anak tante. Nanti dari situ parita meditasi dia jadi lebih kuat. Itu dia nggak akan kemasukan lagi. Karena balik lagi kemasukan itu karena kesadarannya lemah. Kita harus kuatkan kesadaran kita agar tidak pernah kemasukan lagi. Itu yang pertama. Terus kedua, gimana ya kalau untuk awam itu agak susah sih membedakan yang beneran leluhur atau enggak. Karena banyak juga yang aji mumpung gitu makhluk-makhluk lain itu. Karena pernah ada kejadian di lokasi itu ada saya, terus ada yang kemasukan nih, ceritanya mau dimasukin anak ambar si orang ini. Pas saat itu dia udah kayak seakan-akan kayak anak-anak. Terus saya langsung bilang, bukan, itu bukan dia. Dia langsung marah loh. Dia langsung, kamu tahu siapa saya? Dia langsung begitu. Terus dia langsung mau cekek saya lari kabur. Karena kan kalau makhluk yang nyerupain gitu memang marah, dia nggak seneng. Kalau kita tahu itu dia, gitu. Jadi kalau untuk umat awam biar nggak pusing gitu, ini yang masuk siapa? Udah langsung, udah. Ini kita lagi sembayangin, nggak usah satu-satu masukin, kecuali ada pesan yang benar-benar penting aja, gitu. Udah, biasanya cuma sekedar buat eksis doang tuh, mereka mau masuk. Ntar udah keluar, udah gitu. Jadi kalau kita bisa tegas, udah ya, ini nggak boleh masuk macam-macam. Ini udah dipersembahin semuanya, kita udah sembayangin secara tradisi, secara patidana juga kita udah lakukan, udah ya gitu. Jadi harus tegas, kecuali memang ada hal penting banget yang mau disampaikan, ya udah. Abis itu udah ya, abis si A misalnya udah selesai, udah nggak boleh ada yang masuk lagi. Kalau ada yang lain mau ikutan kasih pesan lewat mimpi aja, gitu. Bisa, karena kalau lewat mimpi kan kita bisa berasa di mimpi itu beneran dia atau enggak. Karena kalau di mimpi pas kita bangun itu kita masih keinget. Terus di batin kita berasa, aduh tadi abis ketemu nih sama si ini kayaknya rasa happy atau rasa gimana. Itu beneran datang. Tapi kalau cuma sekedar kayak cerita lagi di rumah sakit, lagi cerita lagi di rumah duka, itu kadang pikiran kitanya yang lagi kepikiran aja gitu. Jadi muncul di mimpi. Gitu. Iya. Saya mau nanya, kan tante kan suka meditasi, itu asal baca parita karya meta sutta kayak badan pada gede, pada merinding gitu. Kadang apa ya, saya kadang-kadang suka terusin, tapi
dengan sendirinya akan hilang. Yang mau ditanyakan kenapa bisa begitu gitu. Makasih. Nggak apa-apa tante, itu hal wajar kok. Karena ya pasti ada aja makhluk yang mendekat ketika kita baca parita, apalagi karania kan. Karania itu parita cinta kasih. Jadi pasti ada makhluk-makhluk yang memang karena dia membutuhkan cinta kasih dan kasih sayang, mendengar karania itu jadi mau mendekat, mau biar kita rasakan kehadiran mereka. Tapi habis itu ya hilang, meredak lagi. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap fokus ke parita yang kita baca dan kita pikir positif aja. Karena tidak akan ada hal apapun yang buruk terjadi kalau kita fokus dengan parita tersebut dan kita yakin karma baik kita akan selalu melindungi kita. Ingat, yang melindungi kita karma baik kita, bukan sosok. Karena yang sosok-sosok tersebut itu hanya karena ada ikatan karma dengan kita. Dan mereka membantu kita kalau memang ada karma baik yang terkondisi. Kalau tidak ada karma baik dari kita, tidak akan ada bantuan dari siapapun. Jadi jangan pernah ketika kita minta dewa, minta ke Sang Buddha, minta ke Dewi, tidak dipenuhin, tidak dijawab. Kita harus bisa merenung. Berarti karma baik saya belum cukup. Makanya saya belum bisa menerima apa yang saya inginkan. Jadi harus lakukan karma baik yang banyak. Harus lakukan perbuatan baik. Nah, karma baik itu tidak selalu melulu bukan dengan uang. Jadi bisa dengan tenaga kita, dengan apa yang kita bisa. Misalnya pada bisa masak, ya udah sumbang makanan. Tenaganya masih bisa bantu angkat barang, masih bisa bantu sapu pel, lakukan. Jadi lakukan hal positif yang bisa kita lakukan. Itu adalah sebuah kebaikan. Buat kita sebagai anak, lakukan yang bisa kita lakukan, bahagiain orang tua kita. Ajak mereka makan, ajak mereka melakukan hal-hal positif. Kasih pengertian mereka hal-hal yang positif. Agar kita bahagia, mereka bahagia. Gitu. Terus untuk orang tua gimana? Orang tua tetap terus memberikan contoh yang baik dan positif untuk anak-anaknya. Karena kalau kita memberi contoh yang baik, memberi hal yang positif buat anak-anak kita, walaupun mereka cuek, pasti ada rasa sayang dan pedulinya sama kita. Hanya kadang masalah waktu. Terus juga kadang mereka enggak ngeh kalau kita enggak ngomong gitu. Jadi harus dibilang, Mama mau deh jalan-jalan, kalau kamu ada waktu kita jalan yuk gitu. Mama mau nih pergi makan gitu, yuk kapan ada waktu kayak gitu. Jadi kita ngomong, ngajaknya sambil ya santai gitu. Jangan kesannya dikit-dikit, Mama mau ini, bisa ya besok ya. Yang ada anak kesel kan, yang ada ngerasa, kok Mami maksa banget sih, kok Mami gak ngertiin aku banget sih, kayak gitu. Bisa dari komunikasi, yang apa aja ngalor ngidul cerita, bisa anak duluan, bisa orang tua duluan, gitu. Karena untuk mengikat bonding antara anak sama orang tua, karena bonding semakin kuat, anak sama orang tua, itu ke cucu, ke cicit juga akan lebih kuat lagi. Iya, sama-sama Tante. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Oh, ada lagi ternyata. Coba boleh satu lagi ya. Budaya Cemeta. Ya, budaya Cece. Berarti saya mau nanya gini ya, jika ada seorang anak yang mempunyai pandangan, dia lebih memilih berdana kepada biku sangga atau menyokong wihara daripada memberi kepada orang tuanya. Karena dia menganggap orang tuanya ini mampu. Apakah pandangan itu sudah benar? Terima kasih. Kalau
orang tuanya sudah memiliki ekonomi yang cukup, sebaiknya kita tetap ada memberi ke orang tua. Cuma sekedar simbol aja. Simbol nih, mah, pa, saya mau memberi. Kalau dia ditolak nih, enggak, papa mama udah ada. Ya udah, kita pakai cara lain. Caranya ngajak makan atau ngajak liburan. Karena kalau uang memang kadang suka ditolak sama orang tua. Tapi kalau ngajak jalan atau makan pasti mereka masih mau. Jadi kita harus pakai 1001 cara untuk bisa kita berbakti ke orang tua. Setidaknya bahagiain mereka gitu. Kalau memang secara materi dia gak mau terima gitu. Karena tetap bagaimanapun jasa baiknya mereka tidak akan pernah bisa kita balas gitu. Memang kebajikan tertinggi kita berdana ke sangga, tapi tetap orang tua nggak boleh kita lupain.